Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bullying ya. Karena pertemuan sebelumnya di part 1 ya, part 1 video saya, kalian sudah mempelajari mengenai definisi atau penjelasan mengenai bullying itu seperti apa, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, dan kemudian dampak-dampaknya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai mengapa sih bullying ini bisa terjadi. Nah, ini ada beberapa sebab ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Bullying itu ada karena kesempatan. Karena ada kesempatan. Nah, di setiap kelompok ya, ini ya, di setiap kelompok, entah itu yang namanya kelompok sosial ya, ada istilah namanya geng, atau yang lebih luas lagi komunitas, atau ada di sebuah kelas, jurusan dan lain sebagainya. Ini pasti ada beberapa anak atau sedikit anak yang mereka itu menjadi korban. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, sasaran-sasarannya biasanya mereka ini adalah anak-anak yang berbeda. Entah itu dia pasif, entah itu dia diam, atau mungkin secara fisik dia berbeda dengan teman-temannya. Ini akan menjadi sasaran para pelaku bullying. Nah, bisa kalian amati di sekitar kalian itu seperti itu ya, karena terjadinya kesempatan. Nah, si anak ini nggak bales, dia diam aja ketika dibully. Nah, ini kesempatannya semakin terbuka, luas. Nah, si pelaku ini akan terus membuli si anak tersebut. Ini karena adanya kesempatan, situasinya pas gitu ya. Apalagi mungkin pengawasan di kelas itu minim, atau mungkin anggota-anggota di kelompok itu mereka orangnya juga masa bodoh. Nah, ini menjadi kesempatan gitu. Selanjutnya adalah adanya anak yang merasa dominan ya. Dia sok menjadi bos di kelompok itu. Dia sok berkuasa di situ ya. Atau seorang anak yang memiliki konsep diri atau harga diri yang rendah di sekolahnya dan memiliki karakter agresif. Ini ya, dia tuh merasa bahwa harga dirinya itu mulai tergerus oleh anak baru. Misalkan ada guru yang perhatian sama seorang si A gitu ya, dia merasa kok aku nggak diperhatikan ya, emangnya aku tuh nggak berharga ya, seperti itu terjadi agresivitas atau penyerangan ke anak yang diperhatikan itu. Dan akhirnya terjadi bullying di situ. Nah, bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga itu. Ya, seperti minggu lalu ini karena ada sesuatu di masa lalunya, kemudian dia akhirnya melampiaskan ke temennya yang menjadi korban itu, karena dulunya dia juga jadi korban. Jadi bisa seperti itu alasannya. Selanjutnya yaitu minimnya pengawasan keluarga. Ini kalau di rumah ya. Jadi kalau keluarga itu sebagian besar beraktivitas di luar, misalkan bekerja ya, ayah ibunya bekerja, kemudian kakak-kakaknya juga bekerja. Ini juga memungkinkan terjadinya perilaku-perilaku yang kemudian ketika dia sekali membuli, akhirnya tidak ada pengawasan, dia terus mengulanginya seperti itu. Ini kalau di keluarga, di rumahnya. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah yang mendukung. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya premanisme. Ya, lingkungan itu adalah salah satu yang sangat berpengaruh ya. Kenapa saya tekankan dari dulu kalian harus temenan sama anak yang baik. Jangan temenan sama anak yang urakan. Bagaimanapun, ketika kalian berteman dengan orang-orang yang punya jiwa premanisme, sediem-diem apapun kalian juga pasti lama-kelamaan akan asik juga ya kayak gini ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah karakteristik para pelaku bullying. Ciri-cirinya seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Ini ya, yang pertama yaitu dia punya karakter menyerang. Dalam tanda kutip premanisme, agresivitas. Agresif itu kan menyerang ya, terhadap orang lain. Siapa aja ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memberikan respon penolakan kepada si pembuli itu.
bisa ke temennya, bisa ke saudaranya, bisa sama orang yang kenal, termasuk guru sama orang tua tuh. Guru sama orang tua juga pasti nanti akan mendapat dampak dari perilaku agresifnya, perilaku bullyingnya. Ini karakter yang pertama. Yang kedua, yaitu secara fisik dia itu lebih kuat. Ya, kalau dilihat gitu kan ya, dia itu menakutkan. Tampangnya itu judes gitu ya, tampangnya itu judes, dia tuh serem banget meskipun badannya kecil, tapi ketika dia nggak suka sama orang dia langsung main pukul. Ada yang seperti itu ya. Kemudian secara sosial dia dominan, dia punya teman banyak gitu ya, dia bisa mempengaruhi temennya yang anak baru, anak yang suka dipengaruhi itu direkrut jadi temennya. Kalau ada kejadian aneh-aneh, dia kerahkan tuh teman-temannya yang kayak gitu. Selanjutnya adalah mencari perhatian. Nah, perhatiannya ini bisa dilewatkan macam-macam. Kalau masa-masa pandemi seperti ini ya, banyak sekali orang yang menggunakan sosial media. Misalnya ada si pelaku bullying yang coba mengungkapkan kekesalannya lewat sosial media. Dia terus-menerus menyindir temennya yang menjadi korban bullying itu dengan harapan bahwa ada teman lain yang peduli sama dia, yang perhatian sama dia, dan akhirnya nanti akan mendukung rencana si pelaku ini. Terlebih lagi ketika si korban melihat statusnya, melihat story-nya di WA di Instagram, tambah seneng gitu kan ya. Ya ini tujuannya. Ya makanya dari itu ketika kalian dibully lewat sosial media, gak usah dibuka, disembunyikan aja, gak usah dibuka. Lama-lama dia akan capek-capek sendiri ya kan, gitu ya. Caranya seperti itu, gak usah dibuka, karena semakin kalian buka, dia tahu ya kan, itu semakin dia gak berhenti tuh membully kalian. Selanjutnya adalah pola perilakunya impulsif, menekan, agresif, imitatif, kemudian suka memukul. Mulai dari emosi gak kekontrol sampai pada temperamen. Ini bahaya sekali. Kita semua punya geng. Saya dulu juga punya geng ya. Saya punya geng waktu saya SMP, saya SMA, SD, bahkan ya ada teman dekat. Itu bisa diartikan geng. Tapi geng pada konotasinya negatif, bahwa geng itu adalah yang suka bikin onar, geng itu tidak ada manfaatnya gitu ya, yang suka menindas. Tidak seperti itu, tapi lebih kepada kelompok sosial. Kalian pasti akan cenderung berteman dengan orang-orang yang mungkin punya karakter yang sama dengan kalian, dengan orang-orang yang selera humornya sama dengan kalian. Cenderung akan kalian berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, di dalam satu kelompok ini pasti ada yang seperti ini nih. Ada yang menjadi paling cantik atau menjadi paling ganteng, nih biasanya jadi idola. Kemudian ada yang sok bersih, dikit-dikit aduh jangan gini deh, jangan gitu deh, suka bikin aturan kayak gitu ya. Terus kemudian paling alim, yang suka nasehatin temennya, paling dewasa juga ya. Ada yang suka pemberani, paling jenius, dan ada yang ya nggak bener nih ya, si otak mesum nih nggak bener. Nah, yang paling berani ini yang paling bahaya nih. Ini harus diingetin sama teman-temannya yang lain, bahwa dia tuh biasanya karakternya tuh sensitif sekali, gampang tersulut emosi. Pasti ada teman kalian seperti itu. Pasti ada yang gampang tersulut emosi. Nah, kalau dia beraninya dalam hal positif ya, berani melakukan kebenaran gitu ya, berani menegakkan keadilan. Misalkan ada sesuatu yang tidak benar dari temennya, dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya, kemudian berani membela temannya yang salah dengan cara yang benar. Ini bagus. Tapi kalau misalkan akhirnya nanti larinya ke pembulian, ini harus diingatkan sama teman-temannya yang lain ya. Selanjutnya, penyebab anak melakukan bullying, mendorong rasa percaya diri ya. Kalau udah ngebully, dia merasa percaya diri, dia merasa ini nih gue yang berkuasa di sini gitu ya. Dibully nih teman-temannya. Kemudian ada perasaan memiliki kekuasaan tuh kan, tidak terkendali, ekspresi dan dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan mungkin dulunya ya, diekspresikan sekarang. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang, spiritual, keagamaan gitu ya. Dan kemudian perkembangan secara psikologis ini tidak terpenuhi. Yang memenuhi siapa sih sebenarnya? Keluarganya. Bagaimanapun kalian harus menjalin
hubungan baik dengan keluarga. Seperti apapun keadaan kalian dan keluarga kalian, kalian yang harus membenahi. Kalaupun itu sudah kelewat jalur, atau mungkin adik-adik kalian kalian bimbing biar tidak menjadi si pelaku pembuli ini. Kemudian tidak memiliki figur teladan ya. Tidak punya figur teladan, makanya apa? Saya tegaskan sekali lagi, kalian jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berfigur teladan. Paham ya? Jangan kalian kemudian berteman sama anak-anak yang urakan, gak punya sopan santun, dia suka bully, dia suka melakukan kekerasan, kejahatan, tawuran dan sebagainya, suka menindas orang lain. Itu figur loh. Paling enggak kalian akan mencontoh dia nanti. Maka dari itu kalian harus punya figur teladan, figur yang benar-benar orang yang baik. Siapa? Kalau Islam ya, itu Rasulullah, gitu ya. Ada lagi mungkin teman kalian yang baik, gitu ya, orang tua kalian, orang terdekat kalian. Kalian secara tidak sadar, karena pasti nanti akan meniru mereka ini. Selanjutnya adalah terlalu banyak masalah. Ini orang yang suka membuli itu sebenarnya mereka tuh punya banyak masalah loh, dan masalahnya itu tidak selesai, makanya dilampiaskan sama menindas orang lain. Dan menurutnya dengan menindas orang lain itu masalahnya tuh berkurang gitu, padahal kan enggak sama sekali gitu ya. Banyak sekali orang kalau punya masalah larinya ke macam-macam, nih salah satunya dia larinya ke ngebully orang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik si korbannya. Kalau tadi kita bahas tentang karakter si pembulinya ya, si pelakunya, kalau sekarang kita akan bahas tentang karakter si korbannya. Nah, si korban bullying ini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, secara fisik dia pasti berbeda sama temannya. Ini menjadi sesuatu yang tujuan yang sangat nampak, yang sangat mudah sekali untuk dibully secara fisik, body shaming ya. Kemudian dia pendiam, dia terlalu diam. Padahal sebenarnya dia itu anaknya baik, dia tuh pinter, tapi karena dia tuh terlalu pendiam, dia itu mudah sekali akhirnya ditindas sama orang lain. Makanya pesan saya apa? Kalian harus punya keterampilan sosialisasi, komunikasi. Paling enggak ketika kalian teman-teman kalian di kelas itu ketawa, kalian ikut ketawa, gitu ya, ikut ngumpul, jangan sendiri, jangan diem, ya. Kalau memang kalian merasa seperti itu, segera komunikasikan ke saya. Kenapa sih Bu saya seperti ini, gimana sih Bu caranya biar saya tuh bisa punya keterampilan komunikasi dan bergaul sama teman-teman saya, gitu ya. Itu nggak bisa loh saya ajarkan secara materi seperti ini ya. Itu harus dengan treatment, harus dengan konseling dan lain sebagainya ya. Kemudian memiliki budaya atau agama yang berbeda. Anak-anak pindahan gitu ya, pindahan mungkin dari pelosok, dari pulau lain yang budaya tidak sama dengan yang di sini, yang di Jawa, itu kebanyakan mereka tuh pasti susah untuk beradaptasi dan nanti endingnya pasti dibully deh. Tapi kalian gak usah takut, asal kalian punya keterampilan adaptasi yang baik, sosialisasi yang baik, komunikasi yang baik, insya Allah kejadian seperti ini itu bisa diminimalisir ya. Kemudian memiliki perbedaan selera ya, selera humor, mungkin anaknya selera humornya itu agak unik gitu ya, itu sudah menjadi korban juga bisa ya. Kemudian salah atau tidak mengikuti tren, anaknya penampilannya itu jadul banget gitu ya, zaman era 80-70an gitu ya, punya stylenya ibunya, neneknya itu dipakai gitu ya, nggak sesuai kan sama anak muda seusia kalian itu. Yang seperti itu juga kadang dibully juga lah ya. Terus juga lemah dalam konsep diri, dia lemah memahami dirinya, dia nggak pede gitu ya, nggak memiliki kekuatan untuk membela diri ya. Yang seperti itu harus dihindari loh ya. Kalau kalian punya ciri-ciri yang seperti ini, segera komunikasikan ke saya, kita perbaiki sama-sama, semuanya belum terlambat kok ya. Selanjutnya yang menjadi ciri-ciri si korban yaitu dia itu mudah sekali menangis karena dia lemah, dia nggak punya gimana caranya dia untuk membela diri, gak punya teman untuk dicurhatin, akhirnya dia juga bisa nangis. Kalau teman udah gak ada, dia larinya pasti nangis. Terus kemudian dia curhat mungkin di sosial medianya. Semakin dia curhat di sosial medianya, si pembulian ini semakin seneng karena melihat si korbannya ini menderita. Nah itu makanya ketika kalian dibully, kalau kalian gak punya teman, curhat ke orang tua kalian, curhat ke saya.
ya. Jangan ditampakkan kesedihan kalian itu di sosial media. Si pembuli tambah seneng, tambah ketawa, tambah ketawain kalian tuh, ya. Jangan seperti itu, karena akan diketawain. Menjadi lebih sering menyendiri, nggak punya teman gitu ya, menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. Kalau ada mungkin beberapa anak yang kemudian ngomong ke saya, Bu, saya tuh kenapa sih Bu saya dijauhin teman-teman? Itu pasti ada sesuatu. Kenapa sih Bu teman-teman yang dulu itu mau temenan sama saya terus sekarang nggak mau? Ini pasti ada yang salah. Nggak tahu ya yang salah diri kalian atau teman-teman kalian yang mulai menjauhi. Seperti itu ya, menghindari diri dari sekolah, nggak mau sekolah, menunjukkan gestur yang cemas, takut, terancam, nggak tenang gitu hidupnya ya. Baiklah, materi bullying kita sudah cukup ya. Silakan nanti jika ada pertanyaan seputar materi ini atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya tentang bullying, atau kalian merasa bahwa yang saya sampaikan ini sesuai dengan diri saya ya, saya dulu pernah seperti ini ya, silakan nanti japri saya ya. Saya akan merespon secepatnya, kita cari solusinya sama-sama. Begitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.